Assalamualaikum Pak Uda. Waalaikumsalam Pak Ihsan. Gimana kabarnya pada hari ini Pak Uda? Alhamdulillah kabar hari ini baik Pak, Alhamdulillah. Jadi Bapak gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah atas doa Pak Uda dan kawan-kawan saya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ini kita ada waktu 15 menit untuk mari kita lakukan coaching. Iya, siap. Oke, kira-kira topiknya apa pada obrolan pada saat ini? Topik obrolan pada saat ini saya ingin ngobrol dengan Pak Ihsan berkenaan dengan kondisi guru, berkenaan dengan proses pembelajaran berdiferensiasi Pak. Jadi pada pelaksanaannya proses pembelajaran berdiferensiasi di SMKTI Najah ini masih belum sepenuhnya dilaksanakan oleh para Bapak Ibu guru. Meskipun kami saat ini sudah IKM 2 Pak, tapi yang jadi pemikiran kami adalah tidak atau belum semua guru melaksanakan proses pembelajaran yang berdiferensiasi itu Pak. Oke, jadi di SMKTI ini sudah milih kurikulum merdeka pada IKM 2 ya, mandiri berubah, yang semestinya sudah melakukan pembelajaran kurikulum merdeka itu pembelajaran berdiferensiasi. Namun Bapak Ibu guru tidak seluruhnya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, masih menggunakan pembelajaran yang seperti lalu ya mungkin ceramah dan lain sebagainya. Oke, apa yang ingin Bapak dapatkan dari akhir pembicaraan kita ini? Yang ingin kami dapatkan dari akhir pembicaraan oleh Pak Ihsan hari ini adalah bisa bagaimana guru-guru itu bisa mengaplikasikan sebuah pembelajaran berdiferensiasi di sekolah Pak. Jadi harapannya semua guru itu mampu mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi agar proses pembelajaran di kelas itu menyenangkan. Karena saat ini itu pembelajaran yang ada di kelas itu kalau dilihat belum sepenuhnya menyenangkan karena masih terdapat anak-anak itu masih ada yang kurang bersemangat dalam proses pembelajarannya. Ada yang tidur, ada yang ngobrol sama temannya dan lain sebagainya. Jadi anak-anak itu masih belum kelihatan aktif di dalam proses pembelajaran, Pak. Ya, oke. Jadi di sekolah Bapak pada hari ini belum seluruhnya menerapkan pembelajaran diferensiasi karena belum memahami pembelajaran diferensiasi sekaligus bagaimana cara menerapkan saat berlangsungnya pembelajaran di kelas. Iya, betul Pak. Situasi yang ingin Bapak dapatkan apa yang diinginkan pembelajaran? Yang kami inginkan adalah karena kita sudah IKM 2, kami menginginkan dalam proses pembelajarannya ini memang sudah berdiferensiasi Pak. Jadi anak-anak itu benar-benar aktif. Jadi anak aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian dalam proses pembelajaran itu menyenangkan, guru mengaplikasikan proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu harapan kami Pak. Jadi semua guru. Jadi karena saat ini kan belum semua guru. Jadi harapan kami semua guru bisa mengaplikasikan itu. Oke. Berarti kata kuncinya adalah pembelajaran yang menyenangkan. Itu menurut Bapak adalah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga pembelajaran di dalam kelas tidak membosankan gitu ya. Kira-kira apa yang bisa membuat situasi ini terwujud? Untuk bisa situasi ini terwujud, yaitu sebuah pembelajaran yang menyenangkan dan berdiferensiasi itu bisa berjalan, semua guru harus memahami Pak. Semua guru itu harus memahami apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu. Nah, dari pemahaman itu harapannya adalah guru bisa mengaplikasikan dari apa yang mereka pahami. Nah, dengan pengaplikasian itu proses pembelajaran di SMKTI ini akan lebih menyenangkan lagi. Jadi lebih menyenangkan lagi. Jadi tidak terlihat anak-anak
kurang bersemangat, tidak terlihat anak yang tidur, dan harapannya adalah semua siswa, semua murid bisa mengikuti proses pembelajaran yang menyenangkan. Itu harapan kami, Pak. Oke, jadi harapan Bapak bahwa pembelajaran itu menyenangkan, tentu sesuai dengan kebutuhan siswa yang ada di dalam kelas. Sehingga pembelajaran tidak membosankan. Dan situasi pada saat ini murid mungkin banyak yang ngantuk, Pak ya. Karena murid kita itu mayoritas dari santri pondok pesantren yang kegiatannya mungkin berlarut malam, sehingga pembelajaran yang kurang menyenangkan mengakibatkan membosankan kepada siswa, maka banyak yang ngantuk, banyak yang kurang memperhatikan, sehingga tidak fokus. Oke, sehingga Bapak menginginkan bahwa pembelajaran diferensiasi ini betul-betul diterapkan oleh guru-guru kita di sekolah. Oke. Ada gagasan apa Pak untuk bisa mewujudkan agar guru-guru kita ini bisa memahami pembelajaran diferensiasi sekaligus bisa menerapkan di dalam pembelajaran? Gini Pak, jadi guru yang ada di SMK ini kan memiliki akun belajar, Pak ya. Jadi mereka memiliki akun belajar yang mana bisa mengakses PMM, Pak. Ya, atau mengajar. Jadi harapan kami adalah guru-guru itu nanti bisa mengakses yang ada di PMM. Nah, seperti itu. Jadi dan kami akan mengadakan pemantauan, Pak. Jadi kami akan mengadakan pemantauan atau bisa dikatakan kami akan belajar bersama di PMM. Kami agendakan ada hari khusus buat para guru untuk belajar bersama, mempelajari atau membuka platform Merdeka Mengajar. Itu salah satunya, Pak. Jadi kemudian kami juga punya rencana lebih memperdalam lagi dari pengetahuan dari PMM. Kami akan mengundang narasumber mungkin dari pengawas gitu ya, atau dari pihak terkait berkenaan dengan narasumber yang kompeten di bidang pembelajaran diferensiasi. Ini rencana Pak Uda, ini Bapak Ibu untuk dipahamkan yang terkait apa yang ada di dalam web. Mungkin ada alternatif yang lain yang bisa mewujudkan agar Bapak Ibu guru ini memahami tentang pembelajaran diferensiasi dan langsung bisa menerapkan di kelas. Mungkin kami akan mengundang atau mendatangkan praktisi pendidikan gitu Pak. Jadi praktisi pendidikan mungkin kami akan mengundang pengawas lah, tadi saya katakan mengundang pengawas untuk bisa memberikan pemahaman lebih kepada kami dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Lebih-lebih mungkin bisa ngasih contoh lah bagi kami proses pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa sih? Karena saat ini itu masih banyak guru itu yang masih bingung. Jadi berdiferensiasi itu yang seperti apa dan bagaimana contohnya, dengan mendatangkan tutor tadi dari pengawas, nanti bisa memberikan gambaran yang lebih jelas lagi bagi para guru berkenaan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, Pak. Oke, tutor artinya apa itu Pak? Ya, untuk didatangkan ke sini. Datangkan ke sini untuk memberikan pemahaman lebih dan mengasih contoh, Pak. Mengasih contoh tentang proses pembelajaran diferensiasi kepada para guru. Berarti mengadakan kegiatan, misalkan apa Pak? Ya workshop lah, kita mengadakan workshop ataupun seminar gitu ya. Oke. Pak Uda sudah menyampaikan beberapa alternatif tentang pemahaman PMM, kemudian juga alternatif juga mendatangkan narasumber untuk memberikan materi atau menguatkan materi, memberikan pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi dan juga bagaimana cara menerapkan di kelas. Jadi dua alternatif itu bagaimana yang mana yang bisa memastikan terwujudnya ini pembelajaran diferensiasi.
Dua alternatif itu saling mendukung Pak ya. Jadi dari PMM dan juga mendatangkan narasumber atau mengadakan workshop itu saling mendukung, saling menguatkan untuk bisa terwujudnya pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian untuk PMM Pak, ini kami sudah mengadakan beberapa pertemuan membahas bersama. Cuman nanti akan kami lebih perdalam lagi, Pak. Akan kami lebih intenskan lagi mengadakan pertemuan-pertemuan untuk membahas modul yang ada di PMM. Seperti itu. Oke, berarti ada dua kegiatan yang mau direncanakan Pak Uta. Yang pertama adalah workshop untuk mendatangkan narasumber untuk memberikan tentang pembelajaran diferensiasi dan mungkin bagaimana cara menerapkan pembelajaran diferensiasi itu. Kemudian Bapak Ibu guru dikuatkan lagi agar mau belajar melalui PMM, dua sisi. Oke, jadi apa yang akan dilakukan setelah sesi ini, Pak? Setelah sesi ini saya akan membuat jadwal Pak. Saya akan menjadwalkan kegiatan bersama guru-guru yang jarak dekat ini. Kami akan mengadakan kegiatan belajar bersama guru-guru tentang PMM. Kemudian mungkin dalam semester ini kami akan mengundang pengawas Pak. Akan mengundang pengawas untuk memberikan pemahaman lebih tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi Bapak merencanakan akan membuat jadwal untuk melakukan workshop dan pengawas untuk memberikan materi, kemudian dilanjutkan untuk penguatan atau pemahaman bagaimana memanfaatkan platform pendidikan mengajar. Kira-kira pasnya kapan ya? Kira-kira pasnya mungkin kalau untuk yang pertemuan bahas PMM ini mungkin mulai minggu depan Pak. Akan kami mulai minggu depan. Kemudian untuk mengundang pengawas atau narasumber ini mungkin kami akan koordinasi dulu. Kira-kira Bapak pengawasnya ada waktunya kapan? Dan jangka waktunya mungkin dalam bulan ini Pak. Dalam bulan ini kami juga akan mengadakan itu. Cuman untuk tanggal dan minggunya kami belum memastikan karena nunggu jadwal dari Bapak. Apa yang bisa disimpulkan pada obrolan kita hari ini? Yang bisa saya simpulkan di obrolan kita hari ini adalah bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi di SMK Tian Asia ini bisa berjalan. Di antaranya adalah tadi ada sebuah solusi dengan cara yang pertama adalah guru-guru diminta untuk lebih intens lagi dalam mempelajari PMM, dan kita adakan kegiatan di sekolah membahas bersama materi yang ada di PMM, dan juga nanti kita akan mengadakan workshop Pak yang akan kami undang pengawas untuk memberi materi kepada Bapak Ibu guru. Oke, terima kasih. Jadi pada pertemuan coaching hari ini Bapak akan mengundang narasumber untuk melakukan workshop menguatkan atau memberikan materi tentang pembelajaran diferensiasi dan penerapan yang ada di dalam kelas. Kemudian juga mungkin workshop tentang pemanfaatan PMM untuk sumber belajar dari Bapak Ibu guru. Oke, terima kasih Pak Uta. Sama-sama. Saya tunggu ya. Siap. Saya tunggu kabarnya untuk pelaksanaan. Nanti kami akan koordinasikan dengan Bapak. Oke, terima kasih Pak Uta. Terima kasih Pak.